Well, welcome back. Selamat puasa, Nadia. Selamat puasa Ron, Assalamualaikum, apa kabar? Baik, insya Allah kabarnya baik-baik aja ya. Buka puasa pakai apa hari ini? Yang jelas bukan pakai amarah ya, karena 21-25 sudah berakhir. Bahkan lo udah lupa judulnya apa. Bukan 21-25, 25-21. Oh iya. Dunia gue udah terbolak-balik sejak itu. Ya kan, lo pengen melupakan kan kalau lo pernah nonton drama ini dan lo pernah mendedikasikan waktu buat drama ini kan sebenarnya. Iya, sel-sel memori gue sedang bekerja untuk penghapusan memori. Delete all. Gimana tapi perjalanan healing lo? Cukup 2 minggu kemarin kita nggak siaran, nggak rekaman, nggak siaran. Gimana udah cukup membuat lo bisa move on? Karena di sosmednya ngedrakor nih masih banyak mention, masih banyak setiap kali update masih banyak yang kayak belum move on, masih banyak yang bilang kayak belum bisa mulai drama baru lagi, masih kayak kena mental gitu. Kalau memang mungkin kena mentalnya berlebihan guys, aku sarankan jadwal ke psikiater atau ke psikolog ya, ke terapis. Wah. Supaya bisa lebih healing gitu. Kalau lo gimana perjalanan lo? Asli sih gue nggak tahu ya pada nyadar apa enggak, gue nggak pernah lagi ini nggak buka-buka medsos gue, jadi gue biarin aja tuh, nggak tahu udah numpuk atau apa. Karena tiap misalkan lewat nih postingan soal 25-21, gue tuh kayak tiba-tiba tuh ketusuk lagi gitu loh. Perasaan yang tidak nyaman dan sebel ini tuh gak enak banget, apalagi kan di bulan Ramadan ini kan, kayak menguji kesabaran gue banget. Akhirnya ya udahlah, gue tutup dulu aja sosmed gue. Kemarin tuh gue dengerin space-nya Dr. Jimmy Adrian yang dia bilang kayak trauma itu reaksi dari tubuh lo ketika lo dapet trigger gitu. Jadi kalau tiba-tiba mules, tiba-tiba kayak pusing, berarti Anda sedang trauma. Mual-mual, keliang. Saya sebagai wartawan mendengar kata wartawan udah trauma. Gara-gara Becky Jean, terima kasih loh. Saya udah gak mau nonton Anggar lagi. Kalau nonton Anggar tuh rasanya tangan saya gemeter gitu. Tapi emang sih gue akui ini nggak bisa dibiarkan sih sebenarnya. Jadi gue juga sama kayak lo, kayak aduh gue nggak pengen nonton drama Korea dulu deh gitu. Akhirnya gue mengisi hari-hari gue dengan enggak sih nonton drama Korea tetap sih, tapi genrenya beda. Ini gue harus bilang lo harus nonton Semantic Error guys. Buat yang suka BL, lo harus nonton Semantic Error. Itu kayak wah happy sekali dunia ini. Gak ada teori-teori macam-macam, gak ada yang siapa yang mau mati atau apa, bahagia aja pokoknya. Silakan nonton Semantic Error di nontonnya di Viki. Tapi belakangan ini gue lagi nonton Moon Knight. Hari ini episode baru keluar nih, Moon Knight di Disney Plus gitu. Dan itu kan gak drama Korea ya gitu. Tapi bener-bener kayak gue harus melakukan sesuatu untuk bisa lupa kalau gue tuh udah invest banget buat 25-21 gitu. Sampai akhirnya ketika kita udah harus rekaman lagi, baru kita diskusikan kita mau nonton apa gitu. Lo mau nonton apa? Bahkan banyak banget yang gue lempar kan ke lo. Bahkan yang waktu lo ngasih tahu gue yang nominasi Baeksang ya, terus gue lihat salah satu nominasinya di Best Drama 25-21, gue kayak apa? Iya benar. Gue tuh kesel banget tahu yang Baeksang itu kayak harusnya emang drama ini nggak usah deh dapat nominasi apapun dalam hal cerita gitu ya. Tapi mereka masuk sih untungnya Best Drama. Untungnya nih gue bilang karena gitu kan kayak secara rating mungkin tidak menipu ya gitu. Maksudnya drama ini banyak dibahas, banyak dibicarakan gitu maksudnya. Mungkin secara produksi pun sebenarnya bagus gitu. Secara looks dan visual mungkin bagus gitu. Tapi gue bersyukur banget sih drama ini nggak dapat nominasi Best Screenplay karena kayak. Iya itu jelas. Itu yang paling gue tentang. Kalau misalkan aktor atau artisnya dapat penghargaan atau apa, gue dukung, emang bagus, keren. Kim Tae Ri dapat nominasi kan Best Actress, terus penulisnya aja nih bermasalah gitu. Pemeran Ji-woong juga dapat Best New Actor gitu. Jadi ya benar, kalau yang itu kita apresiasi ya karena mereka tampil dengan baik gitu. Tapi secara cerita Cakanim Miane. Nah, tapi anyway, ini drama yang akan kita bahas ini drama yang bisa dibilang cukup beda dari drama reguler yang lain gitu. Karena secara episode cuma 4 episode nih gitu. Dan ini kayak sebuah
jalan keluar yang sangat baik sekali ya Iya, untuk orang yang iya. trauma kayak kita ya. Kayak Iya. aduh males nonton 16 episode ujung-ujungnya aku disakiti gitu kan. Tiba-tiba wah ada nih 4 episode yang main Han So-hee sama Park Hyung-sik. Aduh gimana ya? Apa bisa menolak godaan ini gitu kan? Ini beneran sebuah pelarian singkat yang sangat manis sih. Gue tadinya tuh nggak terlalu berharap gimana-gimana gitu sama ini, cuman pas begitu gue nonton di episode pertama, menit-menit awal tuh gue udah suka banget sih sama sinematografinya. Kayak wah ini beneran tipikal apa ya, comforting drama sih. Kelihatan banget scene-scene-nya itu, nggak tahu ya, kadang tuh mengingatkan gue sama, lu suka nonton ini gak sih film-film animasi Jepang gitu? Ya gue nonton Your Name. Iya kayak gitu, kayak misalkan tiba-tiba dia ada shot, dia lagi nge-shot apa, gambarnya tuh jendela, matahari, jeruk, sepatu, cuman Oh iya dialognya iya, tuh iya, terus iya. berjalan gitu. Itu Iya, kayak iya, wah iya, itu iya. ngingetin gue banget sih style kayak gitu. Iya iya. Drama apa sih yang lu bahas ini? Ngomong-ngomong kita belum sebut judulnya loh ini. Oh masa? Belum. Soundtrack number 1 ya bacanya ya? Soundtrack number 1 ya. Gue juga bingung Iya. dibacanya soundtrack number 1 atau soundtrack Hashtag. #1. Sebagai anak Twitter ya kan, otomatis bacanya di #1. Soundtrack number 1 ini adalah salah satu yang terbaru di Disney Plus Hotstar dan jadi originalnya Disney Plus Hotstar. Dan fun fact juga, drama ini selain memasang Park Hyung-sik sama Han So-hee yang mana sebelumnya populer banget lewat drama yang berbeda juga. Kita baru move on dari Happiness kemarin kan, Park Hyung-sik di situ yang kayak Nadia bucin banget sama Ihyun Iya gitu. iya. Yang kayak semua orang juga bucin banget sama Ihyun Sebom gitu. Terus Han So-hee juga kemarin di My Name nggak mengecewakan sama sekali penampilannya. Walaupun ya kita masih juga teringat adegan kematian di mobil yang sangat bodoh itu gitu kan. Dan ketika mereka main di romcom kayak gini, jujur gue nggak bisa nolak sih. Nah, gue awalnya tertarik karena emang episodenya singkat. Balik lagi karena attention span gue lagi nggak bisa fokus banget gitu, kayak Masih terguncang lah masih ya. terguncang dia, bisa kejiwaan. itu bener banget. Masih terguncang untuk kayak 16 episode tuh kayak gue belum bisa gitu. Dikhianati. Masih belum bisa gitu untuk komitmen selama itu gitu. Dan ketika ngelihat ini dan pemainnya juga familiar banget gitu, ditambah lagi dengan apa yang lo bilang tadi, kayak wah gue nggak ada ekspektasi sama sekali. Terima kasih ya, banyak sekali drama Korea yang membuat gue nonton apapun sekarang udah nggak ada ekspektasi, kayak ya gue akan nonton karena gue pengen nonton, bukan karena gue pengen berharap akan terjadi sesuatu gitu di cerita ini gitu. Dan berbekal tidak ada ekspektasi itu, ketika gue ngeliat ini, this is what I need for healing drama gitu. Nggak ada tuh dialog-dialog yang kayak aku ingin mengubah hidupku yang tragedi menjadi komedi atau apapun, yang padahal ujungnya tragedi juga hidup lo gitu kan. Kalau yang ini ya dimulai dengan kisah cinta one sided, dan ya udah gimana nantinya hanya Tuhan yang tahu. Gak tahu ya, lu inget apa enggak waktu pas awal-awal Happiness kelar lah, terus muncul berita ini kan? Iya, gue sama lu pernah bahas juga gak sih kayak Iya, terus gue bilang, aduh gue masih nggak rela nih lihat Hyung-sik sama cewek lain Iya, gitu. iya, gue ingat, Sebom gue gitu ingat. kan. Terus tapi ternyata begitu gue udah menonton ini, gue udah lupa tuh sama Happiness atau apa. Ini kayak benar-benar apa ya? Dia berhasil membuat ini jadi kayak universe lain gitu. Iya, kayak filler dari drama-drama lainnya mereka gitu. Tapi kemasannya itu nggak kayak filler gitu. Iya, cantik banget. Gue bersyukur sih lo ngajak gue ini, karena jujur gue itu kan tadinya gue bilang yang gue tandain itu kayak Our Blues, terus My Liberation Notes gitu kan. Terus cuman kayak aduh kayaknya berat, gue ntar dulu deh yang itu, gue nonton yang ini dulu. Dan ternyata ini begitu menyenangkan sih. Maksudnya gue cukup terhibur dan apa ya, ya bisa kembali bersemangat lah karena mereka berdua. Iya. Ngomong-ngomong, sekarang kayaknya gue akan menghindari drama yang orang lain omongin sih. Jangan gitu dong, ntar ternyata gue suka. Tapi gue pengen lihat 2 judul yang tadi lo sebut, tapi gue nggak pengen apa ngikutinnya Menjanjikan. ongoing gitu. Jadi kayak Iya. gue pengen lihat 2 episode pertamanya, terus baru gue judge apakah gue akan ngikutin lagi atau enggak. Persis seperti konsep ngedrakor yang dirindukan ngedrakor yang dirindukan oleh beberapa pendengar juga yang bilang kayak balik lagi dong ke konsep yang dulu, jangan diregulerin tapi kasih kita gambaran 2 episode ini worth it atau enggak gitu. Jadi mungkin gue akan kembali melakukan itu untuk Our Blues sama My Liberation Note, karena
memang lagi banyak diomongin dan biasanya nggak tahu ya, biasanya memang gue skeptis sama apa yang orang-orang omongin. Sempat berubah ketika 25-21, tapi sekarang ketika gue sudah tersakiti seperti ini, gue kayak oke, gue akan kembali ke prinsip itu. Gue nggak akan nonton apa yang orang lain omongin gitu, kayak gue ya udah gue lihat yang lain aja. Anyway, balik lagi ke soundtrack number one. Jadi mungkin secara singkat ceritanya adalah Hyung-sik di sini karakternya bernama Sonu, terus Han So-hee, Eun-soo. Mereka adalah sahabat dari kecil udah 20 tahun yang walaupun selalu dikoreksi sama Eun-soo 19 tahun lebih tepatnya gitu. Dan 8 tahun terakhir muncullah perasaan di antara mereka berdua gitu. Tapi nggak pernah terungkapkan nih perasaan ini. Masing-masing punya pekerjaan sendiri-sendiri. Si Sonu sebagai fotografer dan lagi mengejar karir di situ, dan Eun-soo ini adalah seorang penulis lirik. Nah, suatu hari dia lagi ada proyek nih nulis lirik lagu sedih gitu buat sebuah, nggak tahu ya, dia nggak nyebutin ya buat drama atau apa. Pokoknya buat penyanyi aja gitu. Penyanyi ini namanya Jae-jun. Jae-jun ini diperankan oleh So In-guk, jadi cameo di sini. Iya, gue kaget tiba-tiba ada So In. Gue nggak baca Asian Wiki-nya kan. Jadi kayak gue, oh tiba-tiba Mas ini yang muncul gitu, kayak seneng banget sih gue. Terus di situ dia diminta untuk bikin satu lirik lagu tentang patah hati dan juga one-sided love gitu. Yang ternyata menurut si CEO PD NIM-nya, si produser rekamannya, kurang ngena nih lirik lo pernah merasakannya gak sih gitu. Terus dia nanya sama si Sonu, lo pernah gak sih one sided gitu. Terus kayak Sonu kayak, gila nih cewek gak pernah ngerasa apa ya gitu. Akhirnya si Eun-soo minta tolong lah, ya udah karena lo pernah merasakan itu, bantuin gue buat nulis lirik ini gitu, bantuin gue buat gue bisa mengerti emosi dan perasaannya gitu. Disitulah terjadi hal-hal yang mungkin lo inginkan, mungkin juga tidak lo inginkan. Silakan ditonton 4 episodenya di Disney Plus Hotstar. Overall, secara cerita apa yang lo suka Nat dari drama ini? Kalau plot sih enggak sih ya, karena kan maksud gue ini tipikal yang bisa sangat kita tebak sih kayak. Dan ini bukan sesuatu yang baru gitu. Kalau misalkan lo nonton drama ala-ala penulis novel atau apalah itu, terus hasil karyanya dibilang kok ini ya anyep ya, kamu nggak pernah ngerasain cinta ya atau apa, itu tuh sebenarnya udah sering kan kayak gitu kan. Cuman ya itu tadi yang sempat gue mention, gimana cara cerita yang dalam tanda kutip biasa ini dikemas jadi sehangat dan semanis itu yang bikin gue ngerasa kayak wah nggak kerasa ya ternyata tiba-tiba udah abis aja gitu. Dan apalagi dia satu episodenya itu nggak sampai sejam kan, kayak cuman 40 menitan lebih gitu doang. Dan apa ya menyenangkan sih. Gue sangat ngerekomenin ini buat orang-orang yang lagi males gitu dengan drama-drama berat, apalagi yang setelah kecewa dengan 25-21. Ini salah satu drama yang cocok buat nyembuhin dulu lah, ngerem dulu lah, jangan ikutan ke drama-drama yang berat lagi dulu gitu. Jangan ujung-ujung nonton 39 juga gitu ya. Nanti kasihan kejiwaan lo. Gue jadi inget satu tweet. Bentar, ini agak gak nyambung sih, bukan ngomongin drama Korea juga, tapi karena gue nonton jadi gue harus kasih tahu ini. Jadi di satu tweet Thai Fest, serial Thailand, ada yang ngepost screen caps dari I Told Sunset About You, enggak, dari I Promise You the Moon. Terus ada yang nanya, ini drama apa gitu. Terus dibales sama orangnya, gue nggak mau kasih tahu lo demi kesehatan mental lo. Biar lo nggak nonton. Itu adalah jawaban gue sekarang untuk orang-orang yang nanya 25-21 menurut lo gimana. Kayak mendingan lo nggak usah nonton. Karena drama itu, ini kita udah bahas soundtrack number 1 tapi tetap aja gitu ya. Maksud gue drama itu tuh adalah drama yang memang enak ditonton pas ongoing gitu. Bukan drama yang bukan drama menyenangkan yang lo tonton untuk di binge watching gitu loh. Jadi kayak setiap kali orang nanya ini bagus atau enggak, gue akan bilang jangan ditonton deh. Sayangi dirimu, love yourself. Kita perlu ini nggak sih melakukan permintaan maaf untuk menyeret orang-orang menonton drama menyakitkan itu? Mungkin iya, tapi di saat yang sama juga pilihan selalu ada di tangan Anda ya kan. Dan kita juga korban ya. Ya, kita juga korban langsung playing victim. Tapi gue setuju sih sama lo kalau soundtrack number 1 ini cocok untuk peralihan gitu. Karena secara durasi juga gue suka banget durasinya itu pendek gitu ya. Bisa dibilang
sebenarnya ini durasi series barat banget sih. Durasi normalnya serial Amerika gitu, 45 menit gitu kan. Satu episode. Dan di selama satu episode itu gue tidak merasa ada bagian yang bertele-tele. Mungkin karena kita udah tahu ini akan 4 episode gitu ya. Kita udah bisa menangkap bahwa ini akan to the point gitu. Yang gue suka adalah ketika gue nonton episode 1, gue tuh nggak punya banyak pertanyaan soal backstory masing-masing karakter gitu. Karena ini tuh kan ibarat nonton episode 1 tuh kayak kita udah nonton episode 13 gitu kan. Dan kita udah tahu ini akan berakhir di episode 15 gitu, 16 gitu. Berapa lah gue lupa hitungannya. Tapi pokoknya di episode 1 itu kayak gue nggak perlu tahu backstory si Eunsu. Gue cuman cukup tahu dia Eunsu, oh dia pernah punya mantan pacar yang si Sunwoo-ni gak suka gitu, menurut teman-temannya mantan pacarnya gak pernah beres. Kenapa sih Han So-hee selalu cari peran yang kayak gitu ya? Mohon maaf nih, kenapa mantan ya? Mantan yang sebelumnya kayak Songkang deh. Oh bener juga sih, iya juga sih. Kan sempet mention ini juga kan, drama zombie dan drama balas dendam mereka. Bener. Lo tuh mau nulis soundtrack buat drama cinta ya? Kalau kebanyakan nonton drama zombie sih gitu kan, dialognya gue inget tuh waktu itu. Gue sempat baca sih di review orang gitu, dia bilang dia menyayangkan kenapa ini cuma 4 episode padahal mungkin bisa ditambah untuk background story-nya masing-masing mereka dulu kayak gimana. Tapi jujur menurut gue pribadi 4 episode ini udah sangat cukup loh. Maksud gue ya sama kayak lo, gue ngerasa gue udah cukup tahu kok background mereka kayak gimana dari cara mereka berkomunikasi. Sekarang gue bisa ngebayangin sendiri dulu tuh mereka kayak gimana, so sweetnya kayak jalan atau jajan kemana-mana bareng berdua, terus ngomongin hal-hal sepele atau apa, itu udah otomatis bisa kebayang sendiri gitu loh di otak gue. Iya. Mungkin itu juga karena kayak tadi yang lo bilang kali ya, mungkin karena memang topik drama ini tuh general. Jadi sutradara dan penulisnya berpikir bahwa cerita ini tuh udah banyak dilihat di drama Korea yang lain. Jadi gak usah lagi deh kita menceritakan itu, karena orang pasti bisa membayangkan dan bisa menebak apa yang terjadi di masa lalu gitu. Apa yang membuat si sahabat ini akhirnya suka sama sahabatnya gitu kan. Akhirnya mereka mikir, ya udah kita ambil satu rentang waktu yang singkat, kita explore aja di situ, dan di situ big momennya semua terjadi di situ gitu. Dan menurut gue itu sebuah treatment yang sangat-sangat cerdas dan oke banget sih. Jadi kayak kita nggak perlu dapat overthinking berlebihan, menye-menye berlebihan gitu. Karena anyway happiness pun juga berangkat dari kisah masa SMA kan. Mereka cinta lama yang kemudian pelan-pelan tumbuh ketika mereka dewasa gitu. Ya sama kurang lebih kayak gini gitu. Dan gue yakin Hyung Sik juga di-guide buat masuk drama ini setelah Happiness gitu kan. Jadi ibarat kata orang yang udah nonton Happiness pun yang terus kemudian suka sama Hyung Sik, mereka kan nonton ini gitu. Jadi ya udah, ngapain kita harus repot-repot ceritain lagi permasalahan masa lalu orang-orang ini gitu. Dari dialog-dialog singkat antara mereka, dari bagaimana mereka Han So-hee sama Hyung Sik di sini, gue suka banget sih sama chemistry-nya. Dan benar. Bagaimana Han So-hee ngebawain karakter Eunsu pun kayak kita cukup tahu nih cewek ini emang happy go lucky girl gitu, yang nggak punya terlalu banyak drama hidup gitu. Dan dia kaya raya juga, rumahnya besar gitu ya. Ngomong-ngomong rumahnya besar banget, gila. Gue kayak, rumah lu kerja apa sih? Rumahnya gede banget gitu. Dan tapi itu cukup membuat gue tidak penasaran gitu dengan semuanya, bahwa oh dia orang kaya, oke cukup, berarti kehidupan dia nggak struggle dong, ya nggak sih? Oh orang tuanya di Jeju gitu, setiap hari bisa ngirim hasil perkebunan mereka. Oh orang kaya emang, udah cut di situ. Dan kita nggak perlu lagi mikir kayak perjuangan hidup lo, bayar kosan kayak gimana. Iya gitu. Sih, ini nggak bisa dibilang drama realistis juga sih, karena kayak di universe ini tuh nggak ada kemiskinan, nggak ada kejahatan gitu deh. Gue sempat mikir juga tuh kayak, loh dia kan masih penulis lirik lagu pemula kan, yang kayak masih belum punya nama ya, gitu. Terus tiba-tiba punya rumah sebesar ini, kayak wah, sungguh tidak drama Korea pada umumnya sekali kan? Gitu. Disney sekali ya memang. Kita nggak ada pertanyaan yang muncul bahwa kalau miskin tapi handphone lo Samsung Galaxy terbaru tuh nggak ada di sini, karena emang dia orang kaya gitu. Orang ke supermarket aja mikir beli makanannya nggak pakai mikir, ambil aja semuanya. Masukin semuanya, plak gitu. Mulai ya, jiwa-jiwa Kismin penuh kedengkian. Iya, kayak ke-trigger aja gue kayak tapi ke-triggernya gara-gara ya Allah kapan ya aku bisa fuck the price tag gini gitu.
Ini kayak bulan puasa kan kayak pengen gitu ya makan segalanya gitu, kayak ambil ini ambil itu, tapi aduh nanti nggak habis mubazir gitu. Beli takjil pinggir jalan aja mikir gitu kan. Iya kan, bahkan dia beli dimsum tahun lalu baru dibukanya tahun depan. Bisa-bisanya. Saking kebanyakan makanan. Iya. Tapi apapun keputusan yang diambil oleh penulis skenario dan sutradaranya untuk serial ini, gue bisa menangkap 4 episode ini cukup buat gue gitu. Iya. Gue nggak ada tendensi untuk I want more gitu, enggak. Iya, Terima kasih sudah membuat ini 4 episode. Terima kasih sudah membuat ending yang kita butuhkan gitu. Beneran, maksud gue, temen gue waktu gue bilang gue nonton ini, temen gue nanya ke gue kayak endingnya gimana gitu, bagus atau enggak. Dan gue langsung bilang kayak, oh di titik ini karena gue tahu ini tentang one sided love, gue tidak berharap ending yang gimana-gimana juga gitu. Maksud gue kalau memang mereka mau membuat endingnya mereka tetap bersahabat dan itu tetap menjadi one sided love pun, menurut gue nggak masalah karena anyway persahabatan mereka manis kok gitu. Tapi kalaupun misalkan mereka akhirnya jadian pun, oh ya even better gitu. Paling enggak gue nonton ini seneng gitu kan. Ya gue kayaknya efek masih si 25-21 itu, gue pas nonton juga ya udahlah terserah lah mau jadian atau mau enggak gitu kan. Gue mau jadi penonton luar aja, nggak mau terlalu masuk terlalu dalam. Cuman begitu dikasih ending yang manis, ya udah itu bonus buat gue gitu. Iya. Bonus track. Bonus track, betul bonus track. Kayak gue suka sih konsepnya yang mereka berangkat dari seorang penulis lirik gitu, terus kemasan dramanya pun setiap segmennya itu tuh soundtracknya beda-beda gitu. Setiap momennya itu mereka full of soundtrack. Mereka sedang mendengarkan lagu-lagu drama Korea, lagu-lagu soundtrack yang dinyanyikan oleh penyanyi yang sedang mereka bahas pada saat itu. Yang membuat gue jadi mikir kayak apa episode ini gue selipin aja semua soundtrack drama Korea ini ya, gue bilang. Jadi kayak gue bagi per segmen, terus di antara itu adalah lagu-lagu gitu, karena kayak konsepnya tuh enak aja gitu buat gue buat ketika mendengarkan ini. Dan mostly semua soundtracknya itu bagus gitu, kayak nggak ada sesuatu yang terlalu roaming gitu. Kayak gue merasa sutradaranya ini benar-benar mengerti bahwa drama Korea itu tuh bukan sebuah produk yang baru gitu, karena mungkin dia juga merasa nggak ada yang baru kok yang disajikan sama drama Korea selama ini gitu. Jadi karena ini juga ceritanya general, ya udah kita tampilkan sefamiliar mungkin kisah drama Korea ke penonton dengan soundtrack pun yang juga sangat familiar gitu. Jadi kayak nggak ada usaha lebih untuk membuat ini jadi sebuah drama Korea yang berbeda, tapi justru itu yang membuat drama Korea ini enak ditonton gitu. Nggak ada hal-hal yang aku pengen anti mainstream, gue mau bikin ini atau apa gitu, enggak ya. Ya sih, gue juga sangat suka dengan menurut gue cara bercerita si sutradara dan penulisnya di sini tuh sangat efektif. Kayak tadi lo bilang, kayak ya udah benar-benar dari awal sampai akhir tuh fokus di mereka berdua gitu, nggak ada buang-buang waktu ke cerita-cerita karakter lainnya. Karena ya emang cuma 4 episode sih, kalau diselipin ini kebanyakan juga kayak aduh buang-buang waktu banget. Iya, kalau karakternya si karakternya si Kim Ji Hoon diceritain panjang lebar tentang rasa naksir dia ke Eun-soo juga agak lama ya buat ininya gitu. Dia itu aja kan juga udah naksir nih dari lama, tapi di akhirnya kan secepat itu juga kan. Jadi kayak kita pun yang nonton juga kayak tidak merasa si Eun-soo ini tuh mengulur-ngulur waktu juga buat perasaan dia gitu. Karena gue merasa ketika kita memulai cerita ini, ketika adegan di episode 2 yang mereka tiba-tiba end up tidur bareng itu, walaupun mungkin tidak setidur bareng nevertheless ya maksudnya, itu tuh gue merasa bahwa Eun-soo pun sebenarnya sudah lama menyimpan perasaan itu gitu. Dia juga sebenarnya punya rasa balik buat Sonu, tapi dia selalu terjebak dalam pikiran bahwa oh ini sahabat gue kalau misalkan pacaran sama dia nanti kalau putus gimana, kita akan menjauh dong kayak segala macam. Akhirnya dia tidak sanggup dan gak berani untuk konfront perasaan dia gitu. Karena ketika dia berhadapan pas tidur itu juga kayak kuch hotahe gitu loh, sesuatu terjadi di hatiku gitu maksudnya. Kayak wah kok gue deg-degan gitu. Nah di situ gue merasa yakin bahwa oh ini emang cewek denial aja sih gitu. Kayak dia masih punya prinsip bahwa ya sahabatan itu
lebih baik ya jadi sahabatan aja gitu, biar semuanya nggak harus ada perpisahan di situ gitu. Iya, menurut gue juga si Eunsu ini kayak sejak dia nangis yang ditinggal si Sonu untuk pergi wajib militer itu, dia juga udah ada rasa sih, makanya dia sesedih itu. Cuman ya itu yang kayak yang dia bilang, dia tuh nggak ngerti ini tuh perasaan cinta, perasaan sahabat atau perasaan kehilangan apa gitu sampai dia segitu attachnya sama si Sonu ini gitu. Cuman emang kalau Sunwoo ini kan dia tipe orang yang lebih sensitif, melankolis gitu kan, lebih perasa, lebih pemikir. Jadi dia lebih cepat nyadarin perasaan dia sendiri dibandingkan Eunsu yang ya gue maunya simpel-simpel aja lah, yang spontan-spontan aja gitu. Walaupun gue merasa statement itu tuh bertolak belakang dengan dia gak sih? Kayak kan dia bilang, kenapa sih orang harus one sided love gitu? Kalau suka bilang aja suka gitu. Kalau nggak suka ya udah gitu kan. Tapi dia sendiri sebenarnya masih bingung dengan perasaannya dia gitu. Masih bingung dengan bagaimana dia harus menghadapi emosinya dia nih ketika dia berhadapan sama Sonu gitu. Mungkin lewat karakter Eunsu ini tuh kita mau dikasih tahu bahwa terkadang tuh kalau kita udah terlalu nyaman, terlalu sering sama seseorang, kita jadi nggak nih perasaan kita ke dia tuh sebenarnya gimana gitu. Kita kayak take it for granted aja. Betul. Gue setuju sih sama itu. Karena pengalaman pribadi juga soalnya. Setiap episode kita selalu terselip pengalaman pribadi Ronzi Kevin. Kalau yang ini tuh gue merasa kayak gimana ya? Dulu gue gini. Ketika nonton ini gue semakin yakin bahwa semakin kita dewasa, semakin kita bertambah usia, kita semakin bisa mengidentifikasi perasaan-perasaan yang berbeda gitu. Maksud gue di umur yang mungkin ketika gue 20 gitu, gue tidak mengerti perasaan orang di usia 30 ketika mereka menjalani hidup gitu misalnya. Karena dulu gue inget banget pernah ngecengin satu cerita di MV K-pop. Jadi ini MV-nya K-Will yang dibintangi oleh Park Chan-yeol EXO gitu. Gue bilang kayak kenapa sih di MV ini dia putus sama cewek ini tuh kayak dramatis banget gitu. Sampai segitunya loh ditinggalin cewek gitu. Gue bilang kayak gitu tuh pada saat itu. Itu usia gue kayaknya masih 22, 23 gitu kan. Terus ketika gue nonton ini, gue mencaci diri gue yang mengomentari Chanyeol gitu. Gue bilang kayak bego sih emang pada saat itu gue memang belum tahu gitu, perasaan itu emang gue belum mengerti gitu. Nah gue jadi semakin sadar bahwa gue ternyata semakin bertambah usia semakin bisa nih mengenali ini tuh cinta, ini tuh kesel, tapi keselnya mungkin kesel yang sayang, ini tuh kesel yang benci banget yang kayak gue nggak mau lagi memaafkan lo gitu. Jadi kayak semakin kita bertambah usia tuh kita semakin bisa mengidentifikasi perasaan-perasaan yang sebelumnya kita tuh nggak ngerti ini tuh apa gitu. Nah ada satu adegan ketika ini juga gue rasa yang dirasakan oleh si Eunsu, si paling tahu banget perasaan Eunsu gitu ya. Yang waktu adegan si Sunwoo ke bandara, waktu dia lagi nganterin ke halte bis. Terus lama kan adegan itu kan, lama kan kameranya tiba-tiba wide angle, terus lama, terus dia flashback ke perasaan dia ketika Sunwoo hamil kan. Terus balik lagi ke masa sekarang kan. Dan itu lu dari kamera yang menjauh itu lu bisa merasakan kekosongan tiba-tiba. Hampa banget. Iya kan? Hampa banget. Ketika lu udah menghabiskan waktu selama ini sama orang, terus tiba-tiba dia pergi. Jangan deh kayak konteksnya bersahabat 19 tahun gitu. Lo didatengin sama temen lo deh seminggu gitu, menghabiskan waktu sama-sama sama temen lo, atau lo pergi berlibur deh misalkan ke Bali gitu seminggu healing gitu. Terus hari terakhir lo udah sampai di bandara, lo udah mau duduk terbang balik ke tempat kerja lo gitu, ke realita lo pasti dia merasakan kekosongan yang aneh setelah liburan gitu kan. Itu yang gue rasakan ketika gue nonton adegan itu, dan gue kemarin baru nemu istilah itu ada dalam bahasa Papua Nugini. Karena di bahasa Inggris itu tuh nggak ada istilahnya di bahasa Inggris. Di bahasa Papua Nugini itu perasaan yang kekosongan setelah lo abis ketemu sama temen lo yang tiba-tiba hilang, sekarang mereka udah pergi lagi, pulang lagi ke tempat mereka, itu namanya awumbuk kalau di bahasa Baining. Itu bahasa Papua Nugini. Jadi ketika gue nonton adegan itu kayak I feel you. Wah asli sih adegan halte bus itu besin banget sih. Iya kan, itu kayak terbaik. Kita harus bilang kalau kita nggak pernah diskusi sebelum rekaman, dan kita selalu punya adegan yang wah iya banget gitu. Iya.
Gue udah nandain itu di catatan gue kayak adegan ini apa ya, ngasih impact banget ke gue. Padahal kan gue tadinya nonton ini ya biasa aja gitu kan. Tapi pas adegan itu muncul tuh gue ngerasa wah benernya sih sutradaranya Vincenzo ini tuh keren banget sih. Kamera worksnya tuh bener-bener apa ya, dari dia jalan perlahan-perlahan menjauhi Ngeliat ke terus belakang, dia, ya kan? itu kayak orang linglung banget. Lu ngarep kayak balik gak sih gitu, ternyata kayak ternyata kan enggak gitu kan, terus tiba-tiba itu 1 tahun kemudian tumpah banget gitu. sih. Tumpah banget sih air mata gue di situ. Wah, itu beneran kayak sesimpel itu, tapi bener kata lo itu impactful banget gitu. Gua nggak menyangka nih kalau 4 episode ini tuh bakalan apa ngasih dampak Kesan sebesar kesan yang iya. semendalam itu gitu. Dengan Keren sih. catatan bahwa kita nggak tahu backstory mereka seperti apa sebelumnya. Kita cuman dikasih 4 episode dan kita nggak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kayak gitu kayak ya Allah tolong satukan mereka lagi. Tolong. Walaupun mungkin kalau misalkan mereka disatukan lagi dan dramanya 16 episode belum tentu juga gue akan nonton sih, tergantung juga nih siapa penulis skenarionya. Tetap ya sampai terus. Tetap maksud gue kayak kalau mereka disatukan dalam sebuah proyek kecil kayak gini lagi tapi ngena gitu yang konsepnya mini drama web series gini, wah I'm down for it sih. Kayak gue akan nonton sih. Iya. Mau gimana pun juga gue akan nonton sih. Karena kayak dibandingkan dengan gue harus mendedikasikan waktu gue selama berminggu-minggu dan berjam-jam untuk drama yang pada akhirnya mengecewakan gue, mendingan gue nonton drama yang pendek yang kalaupun dikecewakan pun ya nggak apa-apa gitu. Karena mostly drama-dramanya Netflix itu kan gitu ya, kayak cuma 10 episode tapi bahagia nggak nih endingnya? Puas gak nih endingnya? Enggak juga kan kadang-kadang. Tapi ya gak apa-apa gitu karena ya cuman 10 episode gitu, cuman setengah jam misalnya, atau cuma 40 menit gitu. Jadi gak ada keterikatan yang berlebihan gitu dari yang kita tonton itu. Beda halnya sama drama Korea yang reguler gitu, yang kayak 1,5 jam misalnya yang Jati Besi punya gitu, kayak Snowdrop kemarin gitu. Kan kayak waduh gitu, sakit sih ini gitu. Apalagi yang 2521 ini ya, 2521 ini kayak udah gue invest waktu buat nonton, invest waktu buat rekaman, buat mikirin teori. Lah cerita lo jelek gitu kan kayak tolong lah. Have a mercy gitu. Dan juga menurut gue kadang beberapa drama yang ada itu yang maksain jadi 16 episode itu ujung-ujungnya malah berasa jadi dragging gitu. Jadi menurut gue kayak ya udahlah nggak usah terlalu terpatok sama harus 16 episode atau apa. Kalau misalkan emang apa ya amunisi plot cerita lo tuh kapasitasnya cuma segini, nggak usah dilebar-lebarin gitu. Itu akan lebih enak. Makanya ketika ada isu bahwa drama Korea udah mau shifting dari 16 ke 12 itu gue seneng banget tuh dengernya. Kalau bisa 8 aja nggak sih gitu. Tapi ya tergantung sih ya ceritanya apa. Tergantung ceritanya apa sih, bener. Nggak semua bisa dipukul rata juga gitu misalnya. Karena ada cerita-cerita yang memang ya memang butuh 16 episode nih karena setiap episodenya intens gitu misalnya kan. Nggak, ya balik lagi deh, nggak kayak yang kemarin gitu kan. Nah 16 episode tadi. Dendam ini akan kubawa sampai liang. Gue bawa sampai mati asli. Nanti dikubur gue tanggal 25/21 beneran dah. Kesel gue. Terus apa lagi, ada adegan-adegan yang lo suka lagi nggak selain si bus itu? Lo dulu bisa nggak? Gue suka sama ini loh, pas mereka tuh punya kebiasaan ya namanya temenan ya, sahabatan udah lama begitu juga, ya pasti tetap ada kesel-keselan lah ya. Dan mereka tuh selalu lucu gitu baikannya, kayak tiba-tiba datang ngasih bunga, nih aku udah gak marah nih, hadiah baikan, kamu masih marah gak gitu. Itu kayak lucu banget gitu. Kalau mereka sampai gak jadian tuh kayak buat apa kalian temenan selama ini gitu. Iya itu lucu. Gue juga suka sih bagaimana si Son Woo menunjukkan perhatian kecilnya gitu. Maksudnya kan itu obvious banget ya. Kalau lo nggak naksir sama orang, ya maksud gue lo temenan pun pasti ada batasan gitu perhatian lo gitu kan. Temenan pun tuh pasti ada batasan perhatian gitu. Apalagi kalau misalkan temen lo udah punya pacar gitu misalnya. Tapi Son Woo karena dia udah tahu perasaannya, ketika si Eun-soo naksir orang, ya dia frontal gitu, kayak lo ngapain lo naksir cewek yang gue taksir gitu kan. Ketika dia konfront gitu. Gue suka sih perhatian kecil yang pada akhirnya Son Woo keluarkan, tapi si Eun-soo-nya malah nggak sensitif gitu, nggak menanggap itu sebagai sebuah perhatian yang cinta gitu. Itu gue suka. Terus lo apa lagi?
Apa ya? Lebih ke gimana si penulis dan sutradara ini tetap nyelipin komedinya sih. Maksud gue kayak ini kan genre secara umumnya lebih ke romance ya. Cuman lo nyadar gak sih kayak beberapa ini tuh tiba-tiba ada selipan komedi-komedi lucu yang menghibur gitu. Yang tiba-tiba musiknya berubah gitu ya. Tiba-tiba atau sekedar kayak misalkan apa ya, gue sampai lupa cuman yang itu yang gue, waktu pas adegan di episode 4 yang pas dia kira Sunwoo datang ternyata ibunya. Oh iya itu juga. Terus waktu Sunwoo lagi curhat sama si pasangan pemilik restoran itu, yang pas dia habis ngelihat si siapa Eunsu sama si Pidinim itu minum wine bareng. Iya. Kan dia bilang, oh ternyata dia mau, ya udah kalau misalkan dia mau memilih untuk suka sama wine itu nggak apa-apa, gue dukung gitu. Terus si yang cowok pemilik restoran itu udah mau ngeluarin wine jadi nggak jadi. Iya dia masukin mainnya ke diumpetin. Iya itu juga. Nggak too much, cuman tetap bisa bikin cengengesan sih. Iya benar. Sama yang kayak adegan jeruk keprok juga kan yang waktu dikasih pas di kantor Pidinimnya itu yang Iya. Nggak, itu ganggu sih. Itu ganggu sih tapi lucu sebenarnya. Tapi kalau di kehidupan nyata itu terjadi, itu ganggu sih. Iya. Sama banget, gue juga mikir itu. Di sini jealous-jealousannya lucu ya. Cuman kalau misalkan in real life ada orang kayak gitu, kayak ini orang kenapa sih? Iya, nggak sopan gak sih gitu. Tapi untung dia Youngsik ya, tetap bisa dimaafkan. Jadi dibandingkan dengan peran-peran Han So-hee yang kita udah bahas sebelumnya, gue suka bagaimana dia bisa ngubah karakter dia di drama ini gitu. Gue tidak melihat My Name di sini sama sekali. Gue nggak melihat The World of the Merit, even Nevertheless gitu yang paling deket lah ya ibaratnya. Gue sama sekali nggak ngeliat itu. Gue di sini Han So-hee beneran kayak bocah anjir, kayak cewek yang berbeda banget gitu. Dan iya, Mbak makan apa sih Mbak, kok cantik banget ya. Parah gue juga dalam beberapa kali ya gue muji kecantikan dia selama nonton ini, kayak wah gila sih. Bahkan kan kita dimulai dengan dia memuji dirinya sendiri kan. dan gue nggak komplain gitu, kayak ya udah. Iya. Bahkan dia bangun tidur make upnya masih full aja, gue nggak komplain sama sekali. Biasanya kan gue kayak gedek banget gue kalau nonton film Indonesia tuh, misalnya kayak waktu itu gue pernah nonton film Milly dan Mamet gitu. Sisi Priscilla baru bangun tidur, wah gila maskaranya cuy. Itu gak bleber apa ketika dia tidur gitu. Tapi pas Han So-hee ketika dia bangun tidur, kayak gue masih bisa melihat eyeshadow dan glitter di wajahnya, kayak gak apa-apa. Gak apa-apa banget, glowing kali. Gak apa-apa banget gitu. Karena apa ya, kayak walaupun dia make upnya itu dibuat seminimalis dan sesederhana mungkin, lo masih bisa melihat bahwa itu bukan wajah orang bangun tidur gitu. Nah kalau yang di film yang tadi gue sebut itu udah jelas-jelas itu bukan wajah bangun tidur gitu, karena memang tidak dibuat seperti itu. Tapi kok orang nggak nyadar ya. Kok tidak berusaha untuk dibuat senatural mungkin gitu. Gue suka filmnya, tapi detail-detail yang kayak gitu tuh ganggu aja buat gue gitu, kayak bangun tidur gitu. Padahal Han So-hee pas diwawancara bilang ini loh, dia sengaja nggak ngeset rambutnya supaya terlihat lebih natural gitu. Tapi ternyata kecantikan dia tetap tidak natural ya buat kita. Karena terlalu cantik. Apapun yang lo lakukan Han So-hee, lo cantik udahlah. Di atas gitu. Rata-rata manusia normal. Iya kan, kayak wah. Cuman gue bersyukurnya setelah The World of the Merit itu, image pelakor itu tuh nggak nempel sama gue gitu. Gue bersyukur banget sih, karena jujur Li, melihat wajah Han So-hee di awal-awal post World of the Merit, gue masih merasa ini cewek brengsek gitu. Gue masih merasa dia perebut laki orang aja gitu. Tapi My Name sih sebenarnya yang mengubah gue, yang bikin gue jadi kayak oh dia lebih dari sekedar pelakor itu gitu. Dan abis nonton Nevertheless dan nonton ini, wah gue makin suka nih sama acting dia, dan gue makin merasa bahwa dia juga sedang mencoba untuk mencari proyek di mana dia memainkan karakter yang berbeda gitu. Iya benar. Iya, kita berturut-turut 4 drama dia kita bahas semua loh, dan itu semuanya menurut gue dia memuaskan sih di sana. Iya kan. Gue dia layak sih dapat award sih. Gue menanti dia mendapatkan award. Iya. Dan gue sangat nunggu dia itu dapat peran
jadi cewek-cewek deso yang malu-maluin, norak, konyol gitu loh. Hmm. Kayak gimana sih seorang Han So-hee yang Iya, cantiknya kayak iya. Dewi kayak gini bisa peran kayak gitu? Iya, bisa nggak ya dia menghadapi peran itu Iya, ya, jadi iya. cewek annoying yang kayak kumel gitu ya, yang kayak punya kebiasaan mungkin kayak Cewek ngupil lusuh. atau ngiler pas tidur gitu kali ya gitu. Iya. Terus ada nggak ya lo nggak suka dari drama ini? Nggak ada sih jujur. Kalau mau mungkin detail-detail yang kayak gitu yang agak ganggu buat gue, yang kayak tadi gue bilang itu kayak yang masalah make up atau segala macam. Tapi secara cerita mungkin gue menanggapi ini sebagai sebuah tontonan yang udah gue nggak mau mikirin gitu. Kalaupun Iya, misalkan ada yang gue nggak suka pun kayak ya udah gitu, karena itu tadi kayak acting mereka bagus banget nih berdua, chemistry mereka surprisingly bagus juga cuy gitu. Nggak nyangka gue kalau ternyata gue bisa lepas nih langsung dari Iyon Sebom ketika ngelihat si Eunsu sama Sonwoo di sini gitu. Itu gue suka. Dan hal-hal lain yang mungkin membuat drama ini jadi terkesan jelek mungkin di mata orang, gue nggak akan mempedulikan itu sih, karena menurut gue ada lebih banyak kemeriahan dan hal menyenangkan yang diberikan dibandingkan dengan gue harus mikirin jeleknya kayak gimana. Kalau lo ada nggak? Untuk drama ini sih nggak ada, cuman gue agak sebel sama karakternya si PD Nim, si produser itu. Oh, kenapa tuh? Kayak Terlalu lemah atau gimana tuh? ini proyek belum mulai ya, baru habis meeting terus tahu-tahu dia nyatain perasaan. Kayaknya gue kalau jadi si Eunsu, ini gue diterima karena fisik gue apa gimana? Oh iya. Jadi kayak maksud gue ya sabar kayak nunggu nih, omong cepet banget gitu ininya geraknya. Iya, Untungnya setelah akhirnya ditolak baik-baik sama Eunsu, dia nggak bertingkah ya, maksudnya. Iya. Maksud gue kayak, tapi kesel juga kayak, lah lu perasaan lu secetek itu nggak dalam apa gimana gitu. Maksudnya dia bener-bener kayak nembak tuh iseng aja gitu, kayak kalau diterima ya udah, kalau nggak diterima ya udah gitu. Gue no hard feeling. Cuman kan kalau misalkan, untung Eunsu juga tipenya nggak terlalu ambil pusing ya. Coba kalau misalkan Eunsu itu tipe pemikir kayak Sonwoo gitu, terus kayak ngerasa aduh gimana ya, yaudahlah gue berhenti aja sekarang gitu. Kan jadi nggak enak suasana kerja kalau misalkan udah ada kayak gitu. Gue sempat kepikiran juga sih yang bagian itu yang kayak lah ini nggak profesional banget sih, apa namanya, bosnya malah mau pacaran sama karyawannya gitu kan. Maksud gue kayak, tapi untungnya dia juga bilang kayak oh ya udah kalau ditolak juga nggak apa-apa gitu, kita tetap bisa bekerja dengan baik juga gitu. Dan maksud gue momen itu juga pada akhirnya leads Eunsu untuk bisa jujur kan bahwa sebenarnya gue nggak suka wine gitu. Dia ternyata dia juga jadi lebih mengerti bahwa being people pleaser tuh jadi nggak enak, ternyata selama ini malah jadi ngebohongin perasaan lo juga gitu. Dan momen itu juga yang membuat dia tuh jadi sadar sama perasaan dia ke Sonwoo kan sebenarnya. Jadi ya mungkin itu kali ya ininya, apa namanya, yang bikin adegan atau karakter si bos ini jadi impas gitu, bahwa dia melakukan itu karena itu adalah titik balik dari karakter si Eunsu ini gitu. Jadi ya udah deh nggak apa-apa gitu. Karena kan kadang-kadang pernyataan orang kayak, maksudnya gue kayak nggak tahu ya kalau misalkan ngomong soal real life gitu, ketika orang menyatakan perasaan itu kayak apakah lo akan nanya backgroundnya gitu, kayak udah berapa lama memangnya lo suka sama gue gitu. Hah? Baru setahun, baru sebentar kok, kan nggak mungkin kan gitu kan. Jadi mungkin lebih taktis yang kayak jujur gue nggak suka sih sama lo gitu. Jadi mungkin ya gue bisa menerima ini sebagai sebuah jalan keluar gitu. Begini cara mereka menampilkannya dan ya udah nggak apa-apa gitu. Ngapain juga gue pikirin. Tak perlu dipikirin cuma drama Korea doang. Kata yang orang belum move on dari drama Korea. Akhirnya pertanyaan jagat raya tentang cowok dan cewek itu sebenarnya bisa berteman apa enggak di-spill sih sama si karakter yang pemilik restoran yang cowoknya. Dijawab oleh drama ini ya. Iya, bisa aja sebenarnya kan kata si yang cowok itu, cuman asalkan syaratnya mereka tuh emang dari awal tuh gak punya ketertarikan sama sekali gitu loh. Kayak pas di episode kapan ya gue pernah bilang, karena tuh kita punya intuisi gitu gak sih, kayak wah ini orang nih kayaknya potensial love gue, atau ini orang sama sekali bukan tipe gue yang aman lah, mau gue ditaruh semalaman sama dia pun gak akan terjadi apa-apa gitu loh maksudnya. Dan Sonwoo sama Eunsu ini kayaknya mereka sebenarnya dari awal pun mungkin dari kekaguman atau apa gitu, cuman mereka nggak sadar gitu. Tapi Eunsu sempat ngomong sih sama si yang pemilik restoran cewek kan, kayak
dia tuh ngaku sendiri betapa berharganya si Sunwoo ini. Maksudnya dia tuh sebenarnya udah ngaku bahwa dia itu nggak mau maju karena takut kehilangan, bukan karena nggak ada rasa. Iya betul. Karena dia tuh juga kalau ngomongin Sunwoo tuh dipuji banget gitu kan, kayak yang iya Sunwoo nih cowok soft boy banget, kayak kalau nggak sengaja nginjek semut aja dia seharian bad mood gitu. Terus kayak lu banget ya. Kalau lagi musim dingin dia mikirin kucing-kucing liar di luar sana. Terus kayak kalau misalkan lagi makan bareng, telur dia suka dikasih karena dia tahu Ensu tuh suka telur. Kayak Sunwoo nih digambarinnya tuh cowok yang yang seuwu itu gitu. Perfect banget sih. Ini yang kita butuhkan sih. Iya. Oh juga Sunwoo juga pas nonton film bareng dia yang mewek kan. Iya dia mewek. Padahal nontonnya cuma Werewolf Boy. Kenapa dia yang nyanyi? Padahal gak sedih-sedih banget juga sih film itu, tapi sedih tahu. Iya, lu mah semua sedih. Nam Dosan gak jadi sama Han Ji Pyong juga lu sedih kalau mereka misalkan putus di tengah jalan ceritanya. Walaupun gak gitu sih ceritanya. Jadi recommended lah ya. Ini buat drama. Ini drama healing sesungguhnya ya. Iya, rekomen lah. Pokoknya kalau ada teman lo yang masih memandang sebelah mata atau ragu mau nonton, jejelin aja langsung ke depan matanya. Bilang aja ini kalau misalkan yang baru abis nonton 2521 gitu terus masih ngerasa kayak trauma, langsung aja bilang ini happy ending kok gitu. Mereka jadian kok. Langsung spill aja. Ini beneran happy ending kok gitu. Ini itu kayak vitamin ya setelah kita hujan-hujanan bersama 2521. Supaya nggak sakit tuh nonton ini. Ini antidepresan sih buat gue. Iya, tolak angin lah. Tidak disponsori oleh. Anyway, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast Ngedrakor episode ini. Episode 101 ya. Kemarin kita sempat libur, mohon maaf banget dan emang butuh healing sih. Jadi ada beberapa juga yang kemarin merekomendasikan drama soundtrack number 1 ini di Instagram dan juga di Twitter. Jadi kita sudah ngebahasnya. Kalau misalkan nanti ada rekomendasi drama yang lain, silakan kirim rekomendasi aja ke Twitter. Kita udah punya Twitter sekarang. Ngedrakor di TWT @ngedrakor di TWT atau di Instagram di @podcastngedrakor. Udah yuk. Kita ke Jeju yuk makan jeruk keprok buat buka puasa kan? Yuk, let's go.